Bener, cash itu nggak bayar pajak, langsung kita terima bersih. Menurutmu piye, Dul? Apa? Gak dirungokno ya? Aku gak mendengarkan. Ya itu tadi lo, cash sama. Wah, ini nggak beres ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargen Channel. Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk ke salah satu event namanya Pesona Indonesia. Baunya dari parkiran aja sudah tercium, guys. Kita di waterfront, banyak banget orang sekitar sini. Ini terdengar suara angklung juga sudah mulai dimainkan. Kita muter-muter, kita lihat ada apa aja, guys ya. Jualan apa ini? Oh, jualan kaos. Terus sama jualan apa ini? Pernak-pernik. Terus di sini ada situasi jualan makanan. Makanan Fusion Cafe. Wah, jadi keinget masa lalu saya ini di sini. Kita cari lagi di sebelah kanan. Kok kelihatannya nggak terlalu banyak yang jualan ini, guys ya. Dan di sebelah sini ini ada apa ini? Ben's Cake House. Oh, jualan kue-kue, bos. Kita langsung mendekat aja. Gimana ini? Oh, rame. Oh, ada kerupuk, bos. Oh, kue-kue. Kita kurang tahu kuenya dari mana asalnya. Terus yang sebelah sini ini ada jus. Terus di sini ada calamari. Oke, guys, jadi sekarang kita pindah posisi. Karena waktu di Pesona Indonesia tadi kurang ada tempat untuk duduk. Terus kita lupa juga bawa mattress atau bukan mattress, apa? Opo ndul kloso iku lek dalam bahasa Indonesia? Alas tempat duduk. Ya, itulah. Jadi kita pindah di ini, wharf. Sama juga ada hiburan, makanan, dan juga ada bench kayak gini. Jadi bisa santai duduk-duduk sama makan-makan. Jadi saya selingin ini, guys ya, buat teman-teman yang pengen tahu apa bedanya sih cash sama bayar lewat teks kayak gitu atau lewat transfer. Ada plusnya, ada minusnya juga gitu loh. Bener, cash itu nggak bayar pajak, ya kan? Langsung kita terima bersih tanpa ada potongan apapun. Memang enak kayak gitu. Jadi buat tambahan itu enak gitu loh. Tapi kalau seumpama teman-teman ada apa-apa, contoh di tempat kerja itu kita nggak pengen seperti itu. Tapi siapa tahu kalau di tempat kerja itu bisa terjadi kecelakaan dan lain-lain, itu nggak di cover, guys. Terus apabila ada apa-apa itu nanti teman-teman yang berobat sendiri gitu, beli obat terus ke dokter sendiri, itu bayar sendiri. Sedangkan di bayar transfer itu enaknya gini, bener, kita langsung ditransfer ke bank kita. Kita nggak terima cash duitnya, potongannya tapi banyak. Antara potongan pajak sendiri, pajak penghasilan ya, tahu sendiri, semakin banyak jam kita kerja maka semakin banyak juga potongan yang kita dapat kayak gitu. Selain itu juga kita bayar lagi gitu, entah itu bayar dari superannuation atau bayar ya benefit yang lainnya kayak salary sacrifice kayak gitu. Itu tergantung dari teman-teman semua gitu loh. Tapi untungnya kalau seumpama transfer itu kan at the end of the financial year, di akhir tahun
kita akan mendapatkan tax return yang saya sudah pernah sharing ke teman-teman. Waktu itu sharing pergi ke tax return tax agent kayak gitu ya. Itulah enaknya sama nggak enaknya secara garis besar aja, secara general. Semua tergantung teman-teman juga gitu loh. Menurutmu biyen Dul? Apa? Gak dirungokno ya. Aku nggak mendengarkan. Ya itu tadi loh, cash sama wah ini nggak beres ini. Cash sama transfer beda nih kayak gimana? Kamu kan udah yang bekerja dan menerima penghasilan di sini. Ya jadi menurut pengalaman saya ya, buat teman-teman yang kerja di Australia itu, kalau misalkan ada nih yang ceritanya di Indonesia, di Australia itu ada yang kerja pakai cash sama pakai tax atau transfer ya. Nah, cuman saya tadi nggak mendengarkan apa yang dikatakan Sergendut Channel ya. Cuman yang jelas kalau pakai tax itu kalian kerja lebih aman lah istilahnya. Kayak misalkan kayak nggak khawatir kalian nggak akan dibayar seperti itu. Nah, cuman kalau cash in hand, misalkan kayak di farm atau di perusahaan, bukan perusahaan ya istilahnya, tempat-tempat kerja yang keluarga kecil-kecil kayak gitu. Nah, itu resiko sekali untuk tidak dibayar. Cuman kebanyakan yang tidak membayar itu biasanya kerja yang dari under kontraktor ya, biasanya ya. Tapi saya juga nggak tahu karena nggak pernah mengalami juga. Cuman dapat info dari teman-teman saya sendiri yang waktu itu picking di daerah salah satu NSW lah. Itu dia awalnya dijanjiin misalkan $10 per bucket misalkan. Terus ternyata anak WHV juga. Ternyata dapatnya cuman $2,5 seperti itu. Jadi kan jauh banget kan. Iya. Per bucket, entah itu nggak tahu berapa ya nominalnya, pokoknya jauh lah. Saya lupa nominal apa? Saya lupa nominalnya, cuman yang jelas jauh banget dari nominal yang dijanjikan sama nominal yang didapat seperti itu. Terus kalau yang pakai tax itu kita enaknya udah nggak pakai apa-apa ya, maksudnya nggak ada khawatir ditipu atau kayak mana, karena kan ada kontrak yang pertama. Terus kedua, kalau kita ada amit-amit ya ada kecelakaan kerja atau apa, itu pasti akan ada kompensasi dari perusahaan tersebut seperti itu. Terus kita dapat super juga. Nah, super itu bisa bisa buat nambah tabungan setelah visa kita habis gitu lah, istilahnya uang pensiun. Itu nanti bisa diambil setelah kita benar-benar balik ke Indonesia seperti itu. Itu sih enaknya. Cuman kalau yang cash ya itu tadi yang nggak enaknya, benar-benar khawatir kalau misalkan tiba-tiba dipecat. Terus misalkan kalau kerja kita itu males-malesan atau kurang bisa maksimal misalkan, atau kita yang udah berusaha semaksimal mungkin, terus orang yang misalkan tim leader atau pimpinan itu ngelihat kita kerja kurang maksimal, itu bisa-bisa diancam dipecat seperti itu. Tapi kalau yang pakai tax itu sangat kecil kemungkinan, cuman ya kalau itu udah benar-benar keterlaluan sekali sih. Tapi kalau yang cash in hand itu enggak seperti itu. Nggak enaknya itu sih. Intinya yang pakai langsung dibayar langsung itu resikonya lebih besar dan kerjanya jauh lebih capek dibandingkan yang pakai tax seperti itu. Kalau pakai tax itu kita kayak masih bisa istilahnya misalkan nih kita capek di satu posisi, itu masih bisa ditukar sama posisi lain seperti itu. Tapi kalau yang cash in hand itu benar-benar nggak bisa. Kalau udah nggak mau kalau udah nggak sanggup ya udah libur seperti itu. Kamu dapat tax return nggak kalau cash? Ya nggak dapat lah jelasnya. Kalau misalkan kita kerja cash in hand ya pasti nggak dapat. Makanya saya nggak mau kerja cash in hand seperti itu. Ini saya benar-benar mengalami dapat cash in hand itu seneng banget cuy. Jadi meskipun cuman dapatnya berapa ya, nggak
kayak nggak seberapa gitu, cuman kan dapat apa uang secara cuma-cuma gitu loh dari pemerintah ya. Nah makanya tax return. oh iya, nah dapat tax return maksudnya itu meskipun saya dapatnya nggak seberapa tapi kayak puas gitu loh, dapat dari uang pemerintah itu balikan dari tax return itu puas gitu loh. Nah, makanya ini kalau mau beli HP atau kamera kayak gitu itu Mesti keturun. langsung klaim aja nanti kalau misalkan di waktu pembayaran tax itu bisa loh, itu katanya bisa dimasukkan itu katanya orang-orang kemarin. Tapi bukan beli HP fisiknya, pengeluaran. Iya, pengeluarannya maksudnya ya kan sama aja kan. Itulah Memakai HP-mu. soalnya kan bisa buat kerja kan, alasannya kita buat kerja karena HP kita rusak misalkan, itu logis banget gitu loh. Nah, makanya dari situ kita jangan sampai, kalau bisa jangan kerja cash in hand karena resikonya itu tadi katanya teman-teman bukan ya, salah satunya itu. Terus resikonya kerjanya itu kalau kita ada kecelakaan atau apa itu nggak bakalan di cover kayak gitulah. Jadi udah tahu guys ya, bedanya seperti apa, bakal jadinya seperti apa kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memilih, hati-hati antara cash in hand sama yang di transfer. Boleh memilih cash in hand, terserah. Boleh memilih transfer, terserah. Ada plus minusnya kayak gitu aja sih. Ada juga, semua individu kan mempunyai kebutuhan masing-masing ya kan. Ya semua terserah. Yang jelas kita udah sharing seperti itu. Keputusan balik lagi ke teman-teman semua. Apakah itu menurut teman-teman itu baik atau kurang baik, ya monggo. Ya guys, di background tadi itu adalah salah satu boat yang ada di daerah wharf sini. Saya bolak-balik pernah ngevlog di sini juga, terus banyak juga yang boat bersandar seperti ini. Dan ini barusan datang ini, yang sebelah kiri kita ini. Mereka membuka seperti ini ya, membuka servis layanan untuk menikmati sunset kayak gitu beserta dinernya guys. Jadi mereka menyediakan makanan dan juga minuman pada waktu di tengah-tengah laut kayak gitu, yang dimana customer bisa menikmati sunset juga, dan juga angin laut yang sepoi-sepoi. Terus buat yang teman-teman pengen romantisan, ya monggo, bisa di booking. Ini tulisannya Cape Edu. Nah, tulisannya seperti itu ya. Bisa di Google. Terus ada juga nomor teleponnya di situ. Boleh untuk berduaan, oke? Suami istri WAV, monggo dicoba di Darwin. Terus ada juga pasangan student, boleh dicoba. Oke, untuk sementara itu saja guys dari saya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.